Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang soleh solehah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, kita akan mempelajari pelajaran aswaja bersama saya Ibu Khoridatul Ilmiah pada kelas 11. Kita akan pelajari bab 1 tentang ijtihad dan taklid. Taklid sebagai cara pengamalan ajaran Islam. Yang perlu kita ketahui pertama kali adalah pengertian taklid. Taklid berasal dari kata kolada yang berarti mengulangi, meniru, mengikat, atau mengikuti. Dalam istilah usul fikih, taklid adalah menerima perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal pengetahuan itu. Lalu menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq di dalam bukunya Khitoh Nahdiyah mengatakan bahwa bertaklid berarti mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Anak-anakku sekalian, jumhur ulama usul fikih bersepakat bahwa bagi orang awam wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan mengambil fatwanya. Sebab dalam kenyataannya, orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in selalu meminta fatwa kepada sahabat yang mengerti atau mampu berijtihad mengikuti hukum-hukum yang telah difatwakan. Orang yang bertaklid anakku sekalian itu disebut dengan muqallid, yaitu orang yang biasa, orang yang bisa memahami kitab-kitab fikih, namun tidak mampu memilih mana pendapat yang berbobot dan mana yang tidak. Orang yang bertaklid itu tetap mempunyai dalil, tapi dalilnya adalah pendapat atau perkataan gurunya. Dalam syariat Islam dibenarkan, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menurut aswaja, hukum bertaklid ada dua, Nana. Satu, diperbolehkan, yaitu bertaklid dalam masalah-masalah furu atau cabang atau sub-sub bagi orang yang tidak mampu berijtihad dengan mengikuti tuntunan dari para imam madzhab. Lalu yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Bagi siapa? Yaitu bertaklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan yang jelas-jelas adat kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran Islam. Lalu yang kedua yang tidak diperbolehkan itu adalah bertaklid pada orang-orang yang tidak diketahui kemampuan, keahliannya maupun identitasnya. Lalu bertaklid pada pendapat yang jelas-jelas pendapat itu adalah salah. Bertaklid pada masalah keimanan, kecuali bagi orang yang bodoh yang tidak berpeluang untuk belajar, maka diperbolehkan. Anak-anakku sekalian, kita juga akan bahas tentang hakikat bermadzhab. Madzhab secara etimologi adalah kata madzhab berasal dari sigot atau bentuk masdar mim, kata sifat, dan isi makan, kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madhi dhahaba yang berarti pergi dan bisa juga berarti ro'yu yang berarti pendapat. Madzhab secara terminologi yaitu madzhab adalah jalan pikiran atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah sebutan bagi orang yang berijtihad di dalam menetapkan hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Bermadzhab itu adalah menjalankan syariat agama sesuai dengan hasil ijtihad seorang ulama mujtahid. Sedangkan di dalam golongan aswaja mengakui 4 madzhab, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. Anak-anakku sekalian, ada 2 cara dalam bermadzhab kita, yaitu secara manhaji dan secara qauli. Kalau secara manhaji artinya mengikuti madzhab ya sebagai metode beristimbat atau menemukan suatu hukum. Bermadzhab ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk berijtihad sendiri, akan tetapi belum mencapai level mujtahid mutlak. Karena level mujtahid mutlak hanya pada 4 imam madzhab tersebut. Lalu bermadzhab secara qauli, yaitu mengikuti pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid. Semua qaul
dari para mujtahid itu dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang muktabar atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anakku sekalian, seorang mujtahid apabila benar dalam ijtihadnya, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Dan jika salah ijtihadnya, maka dia akan tetap memperoleh 1 pahala. Anak-anakku sekalian, lalu kita membahas juga bermadhab memelihara kemurnian ajaran Islam. Agama Islam adalah agama yang mengembangkan kehidupan berpikir dan mewajibkan setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kita sangat bersyukur bahwa pada abad kedua Hijriah, pada abad 11 Hijriah telah lahir seorang mujtahid besar yang telah merumuskan jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang amat luas dan banyak ragamnya, dan teruji kebenarannya, kekuatannya maupun kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat seperti ini dalam 4 hasil rumusan pemikiran dan menjadi madhab yang diikuti oleh seluruh umat Islam sampai sekarang. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam zaman sekarang kecuali bermadhab dengan mengikuti tuntunan salah satu madhab 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Manfaatnya apa bermadhab itu, anak sekalian? 1. Bermadhab dapat memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran agamanya dan mengetahui hukum-hukum atas berbagai macam perbuatan. Lalu yang kedua, bermadhab itu dapat menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan salah satu tafsir dan kekeliruan, karena mereka bisa memahami dan mengamalkan ajaran agamanya lewat bermadhab. Lalu yang ketiga, anak sekalian, dapat membatasi meluasnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Demikian anak-anakku sekalian, materi yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.